terkait sebaran peta dukungan ya, Capres 2024. Siapa yang menguasai Jawa itu adalah kata kuncinya sebetulnya. Beberapa figur yang lain ini masih bisa memungkinkan meningkatkan dukungannya di wilayah-wilayah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat Indopol berada. Bertemu kembali bersama saya Ratno Sulistianto di Data Politik. Episode ini saya akan sampaikan beberapa data politik terkait hasil survei Indopol periode Juni-Juli 2022 terkait sebaran peta dukungan ya, Capres 2024. Begitu pula sebaran wilayah publik yang belum menentukan pilihan atau undecided voter. Sahabat Indopol semua, data ini berdasarkan pertanyaan di survei terkait pertanyaan terbuka top of mind satu, kemudian kedua juga pertanyaan semi terbuka dengan 10 figur Capres 2024. Nah, kita saksikan data berikut ini. Baik, kita lihat data hasil survei Indopol periode Juni-Juli 2022 terkait dengan peta sebaran wilayah Capres gitu ya. Dalam pertanyaan terbuka atau top of mind, ini saya bagi beberapa wilayah, ada 6 wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTT, NTB, dan Maluku, Papua. Ganjar Pranowo, ini basis pemilihnya, gitu ya, basis dukungannya berada di Jawa. Ini sekitar 25,44%. Pemilih yang terbanyak juga berada di wilayah Bali, NTT dan NTB itu 18,33%. Sementara untuk Sumatera, Kalimantan, Maluku ini sekitar di bawah 10% lah. Gitu. Jadi basis pemilih Ganjar Pranowo itu berada di Jawa, kemudian Bali, NTT dan NTB. Kemudian yang kedua, figur Capres 2024 yang kedua yakni Anies Baswedan. Figur ini menguasai sebagian besar di wilayah Sumatera, sekitar 25%. Kemudian yang kedua di wilayah Sulawesi, ini sekitar 22,22%. Sementara sebaran meratanya di Jawa ada 14,26%. Kemudian di Bali NTT ini sebesar 11,67%. Figur yang ketiga maksud saya, Prabowo Subianto, ini mayoritas didukung di wilayah Sulawesi dan Kalimantan dan Maluku Papua. Ini Sulawesi sebesar 17,78%, kemudian di wilayah Kalimantan Prabowo mendapat dukungan sebesar 13,33%, dan Papua Maluku ini sebesar 10%. Sementara Sumatera, Jawa ini di bawah 10%. Figur yang keempat, Ridwan Kamil, ini di mayoritas didukung di wilayah Jawa, ini sekitar 8,97%. Kemudian Sumatera ada 3,46% dan Kalimantan 3,33%. Selebihnya di bawah 3%. Kemudian figur yang lain, Sandiaga Uno misalkan, ini paling besar didukung di Sumatera, ini 3,46%, kemudian Kalimantan 3,33%. Wilayah lainnya ini sebesar di bawah 2%. Kemudian AHY mayoritas didukung di wilayah Sumatera, ini sebesar 4,23%.
Lainnya Jawa ini hanya 1,03% dan Bali, NTT, NTB ini 1,67%. Figur Puan Maharani ini Sumatera sekitar 1,54%, Jawa 1,03%. Sementara Muhaimin Iskandar ini di Kalimantan ini di angka 1,11%, lainnya di bawah 1%. Menariknya lagi, undecided voter, jadi publik yang belum menentukan pilihan, yang menjawab tidak tahu dan tidak jawab, itu paling banyak itu berada di wilayah Kalimantan. Ini sebesar 48,89%. Kemudian wilayah yang kedua di Sumatera sebesar 30,77%. Kemudian Sulawesi 32,22% dan Bali, NTT, NTB itu 30%. Sementara Jawa ini hanya 24,41%. Maluku, Papua hanya 14%. Baik, sahabat Indopol, itu tadi data sebaran secara wilayah ya, umum begitu. Jadi siapa yang menguasai Jawa itu adalah kata kuncinya sebetulnya. Di sini ada Ganjar Pranowo. Cuman sekali lagi karena angkanya masih belum maksimal dan politik ini masih dinamis, saya pikir beberapa figur yang lain ini masih bisa memungkinkan meningkatkan dukungannya di wilayah-wilayah tersebut. Tetapi dengan catatan bahwa Ganjar, Anies, dan Prabowo yang tiga figur di papan atas ini sudah hampir merata di setiap basis-basis pemilihnya, Jawa, Sumatera. Sahabat Indopol, dimanapun Anda berada, berikutnya saya akan sampaikan terkait peta sebaran masing-masing figur Capres 2024 dengan data sebagai berikut. Ganjar Pranowo dengan elektabilitas dalam pertanyaan semi terbuka dengan 10 nama, ini dengan elektabilitas 24,23%, mayoritas dipilih di wilayah pedesaan, ini sebesar 27,23%, kemudian basis pemilihnya di wilayah Jawa Tengah, DIY, ini sebesar 66,32%. Jawa Timur ini di 27,78% dan wilayah Bali, NTT sebesar 25%. Kemudian Ganjar Pranowo juga didukung dari generasi X ke atas, yakni umur 41 tahun ke atas ya, itu sekitar 50,88%. Mayoritas juga didukung oleh publik yang memiliki profesi pegawai swasta, ini sebesar 30,63% dan pedagang sebesar 27,24%. Dan mayoritas pula didukung oleh publik yang kerjanya serabutan atau pengangguran. Ini sebesar 33,80%. Ganjar Pranowo ini juga didukung oleh warga NU dan simpatisannya, begitu ya. Warga NU ini ada yang memiliki KTP, sementara yang simpatisannya ini tidak memiliki KTA NU, tapi mengikuti kegiatan NU, begitu ya. Sementara yang warga NU ini maksud saya tadi yang memiliki kartu anggota NU begitu. Ini Ganjar Pranowo didukung oleh 27,83% begitu ya. Kemudian untuk dukungan partai politiknya di pemilih partai politik 2019, PSI dan Hanura sekitar 50%. Kemudian PDIP sebesar 46,69%, P3 sebesar 43,48%, PKB sebesar 36,54%, Golkar 23,08%. Itu sebaran dukungan Ganjar Pranowo dari beberapa basis pemilih. Figur capres yang kedua adalah Anies Baswedan. Ini dengan elektabilitas 21,22%. Anies mayoritas didukung di wilayah perkotaan, ini sebesar 25,69%.
Kemudian wilayah provinsi dukungannya ini di daerah DKI Jakarta sebesar hampir mutlak 60%, kemudian Sumatera sebesar 28,08%, Sulawesi sebesar 27,78%, Kalimantan sebesar 24,33%, dan Banten ini sebesar 22%. Sementara Anies juga didukung oleh generasi Z dan milenial, gitu ya. Ini sebesar 46,76%. Sementara profesi dukungan publik terhadap Anies ini banyak yang bekerja sebagai ASN atau pegawai negeri honorer atau guru, gitu ya. Itu sebesar 38,33%. Di kalangan pelajar dan mahasiswa sebesar 26,42%. Dan ibu-ibu rumah tangga sebesar 21,19%. Warga NU dan simpatisan NU mendukung Anies sebesar 20,13%. Sementara pendukung partai politiknya, pemilih partai politik di 2019 kemarin, itu banyak mendukung Anies adalah Nasdem itu 52,17%, kemudian PKS sebesar 41,86%, PAN 44,44%, Partai Demokrat sebesar 42,65%, dan Partai Gerindra sebesar 31,01%. Figur yang ketiga yakni Prabowo Subianto dengan elektabilitas sebesar 11,79%. Mayoritas di Prabowo dipilih di wilayah perkotaan, ini sebesar 13,79%. Kemudian untuk wilayah provinsi mayoritas berada di Maluku, Papua sebesar 30%. Sebagian Jawa Barat sebesar 16,67%. Sementara generasi milenial juga banyak mendukung Prabowo, ini sebesar 37,59%. Profesi pemilih Prabowo ini banyak yang bekerja serabutan, ini sebesar 16,20%, dan ibu rumah tangga sebesar 14,69%. Prabowo juga didukung oleh warga NU dan simpatisan NU, ini sebesar 9,12%. Dan Prabowo mayoritas didukung oleh Gerindra sebesar, Partai Gerindra, pemilih Partai Gerindra sebesar 27,22%. Dan Partai Golkar sebesar 15,38%. Figur yang ketiga, Ridwan Kamil dengan elektabilitas 11,22%. Ini wilayah basis pemilihnya di pedesaan, ini sebesar 12,77%. Kemudian untuk wilayah provinsi yaitu Jawa Barat sebesar 33,33%, sebagian Banten sebesar 16%. Ridwan Kamil juga didukung oleh generasi Z, milenial, dan generasi X, ini sebesar 34,59% jika ditotal begitu. Pekerjaan para pemilih Ridwan Kamil banyak yang di kalangan perusahaan swasta 18,02%, ibu rumah tangga sebesar 14,12%, dan ASN honorer dan guru ini sebesar 13,33%. Ridwan Kamil juga didukung oleh warga NU dan simpatisan NU sebesar 12,26%. Sementara pendukung partai politiknya yaitu pemilih Partai Gerindra sebesar 5,06% dan Partai Nasdem sebesar 4,35%. Figur berikutnya adalah AHY, ini dengan elektabilitas sebesar 3,66%. Mayoritas di wilayah pedesaan pemilihnya sebesar 5,08%, kemudian di Provinsi Sumatera sebesar 7,31%,
sebagian Bali dan NTT sebesar 5%, dan sebagian DKI Jakarta yakni sama 5%. Kemudian AHY juga didukung oleh generasi milenial dan generasi X, ini sebesar 8,30%. Sementara profesi publik yang mendukung AHY ini sebagian besar berprofesi sebagai petani, peternak, nelayan 6,32%, dan PKL, ojek, dan buruh ini sebesar 4,93%. Sementara warga NU dan simpatisan NU memilih atau mendukung AHY sebesar 2,83%. Adapun partai politiknya yakni pasti Partai Demokrat ini sebesar 20,59% dan PAN sebesar 5,56%. Figur berikutnya adalah Sandiaga Uno dengan elektabilitas 2,76%. Ini merata di wilayah pedesaan dan perkotaan sekitar 2% lebih. Kemudian juga mayoritas di wilayah Sumatera sebesar 5,77%, sebagian Kalimantan dan Sulawesi sebesar 4,44%. Sandiaga Uno juga didukung oleh generasi Gen Z dan milenial sebesar 7,89%. Kemudian dukungan publik terhadap Sandiaga Uno ini yang berprofesi sebagai petani, peternak, nelayan sebesar 4,6% dan pedagang wira swasta ini sebesar 3,25%. Sementara pegawai perusahaan swasta ini sebesar 3,60%. Sandiaga Uno juga didukung oleh warga NU dan simpatisan sebesar 2,67%. Basis dukungannya ini yang memilih Partai Gerindra sebesar 5,06% dan Partai Nasdem sebesar 4,35%. Figur berikutnya Muhaimin Iskandar atau Caimin dengan elektabilitas 1,79%. Mayoritas di wilayah pedesaan pendukungnya yaitu sebesar 3,08%. Kemudian di Provinsi Jawa Timur sebesar 6,11%, sebagian Banten ini sebesar 2,0%. Kemudian Caimin juga didukung dari kalangan generasi baby boomer yaitu sekitar umur 57 tahun ke atas ini sebesar 3,28% dan Gen Z sebesar 2,99%. Pendukung Caimin sebagian besar yang bekerja serabutan atau pengangguran ini sebesar 3,52% dan yang bermata pencaharian petani, peternak, dan nelayan sebesar 2,87%. Sementara dukungan warga NU dan simpatisan NU, Caimin didukung sebesar 2,99%. Partai politik yang mendukung Caimin ini PKB sebesar 15,38%, kemudian sebagian PKS sebesar 4,65% dan P3 4,35%. Sahabat Indopol, figur berikutnya adalah Puan Maharani dengan elektabilitas 1,38%. Mbak Puan merata didukung di wilayah pedesaan dan perkotaan sebesar 1,38%. Kemudian wilayahnya Bali, NTT, NTB ini sebesar 3,33%, sebagian Jawa Timur 2,78% dan Sumatera 2,31%. Kalangan yang mendukung Mbak Puan ini generasi milenial ke atas, yaitu kurang lebih 1% lebih lah gitu ya. Kemudian dukungan publik kepada Mbak Puan ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Ini mayoritas sekitar 2,82%. Dan warga NU dan simpatisan ini sebesar 1,26% yang mendukung Mbak Puan. Mbak Puan juga mutlak didukung PDIP sebesar 3,47%. Figur berikutnya adalah Airlangga Hartarto dengan elektabilitas 0,89%. Beliau merata di wilayah pedesaan dan perkotaan sebesar 0,9%. Kemudian wilayah provinsinya di wilayah Bali, NTT, NTB sebesar 5%.
sebagian Sulawesi 2,22%. Generasi milenial dan generasi X ini mendukung Airlangga Hartarto mayoritas di angka 2,37%. Sementara profesi pendukung Airlangga ini sebagian besar adalah yang berpegawai perusahaan swasta, ini sebesar 2,70%. Warga NU dan simpatisan ini mendukung Airlangga Hartarto sebesar 1,1%. Kemudian Airlangga Hartarto mutlak didukung oleh Partai Golkar sebesar 3,30%. Figur yang terakhir ini ada Erick Thohir dengan elektabilitas 0,73%. Beliau dominan di wilayah perkotaan ini sebesar 1,03%. Kemudian wilayah Maluku dan Papua 4%. Sebagian Sulawesi 2,22%. Generasi Z dan generasi milenial yang mendukung Erick Thohir sebesar 2,63%. Sementara publik yang berprofesi sebagai pelajar dan mahasiswa sebesar 2,83%, dan pekerja serabutan dan pengangguran 1,41%. Erick Thohir didukung warga NU dan simpatisan NU sebesar 0,63%. Dan partai pendukungnya adalah pemilih Partai Nasdem sebesar 4,35%. Sahabat Indopol, tadi kita bisa saksikan peta sebaran calon presiden 2024 berdasarkan pertanyaan terbuka, top of mind. Makanya angkanya sedikit kecil-kecil begitu ya, tapi itu adalah pertanyaan yang sangat berkualitas. Jawabannya sangat berkualitas karena tanpa diberi nama, tanpa diberi kartu bantu berupa foto. Meskipun di data ini masih ada figur-figur yang lain, tapi karena durasi begitu ya, tidak saya sampaikan. Kira-kira figur-figur itulah yang nanti akan meramaikan di Capres 2024. Sahabat Indopol semuanya, tadi kita sudah saksikan terkait data politik peta sebaran Capres 2024. Kita bisa saksikan di data politik episode berikutnya yang lebih seru dan lebih menarik, yang bisa menjadi referensi bagi sahabat Indopol semua di dalam membaca politik Indonesia. Sampai di sini, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.